Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imami Nur Rahmawati. Hari ini, siang ini, insya Allah 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas mata kuliah publikasi ilmiah. Tim pengajar pada mata kuliah ini adalah saya sendiri, sekaligus sebagai koordinator, dan juga nanti Ibu Dr. Hani Handiani, membantu saya juga mengajar, dan juga pembimbing Anda dalam penulisan manuskrip atau publikasi. Pertama akan saya sampaikan adalah informasi umum. Informasi umum tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang disampaikan pada semester 4. Semester ini yaitu semester genap tahun ajaran 2020-2021. Mata kuliah ini terintegrasi dengan mata kuliah proposal yang mungkin sudah Anda lewatin dan juga mata kuliah tesis yang saat ini sedang berlangsung. Prasyaratnya adalah pernah mengikuti mata kuliah proposal riset. Ada dua, muatan beban SKS ada dua, yaitu teori setengah SKS atau 8 jam, dan praktikum 1,5 jam atau 68 jam. Jadi totalnya yaitu 4,5 jam per minggu. Deskripsi mata kuliah ini adalah keterampilan menuliskan hasil riset secara sistematis, tepat, dan komprehensif, serta mempublikasikannya pada jurnal nasional atau internasional. Bahan kajiannya mencakup penulisan ilmiah dan strategi publikasi pada jurnal ilmiah. Metode pembelajaran yang digunakan yang utama adalah question based learning atau disingkat QBL, praktek, dan riset tutor, atau ini merupakan bagian daripada pembelajaran berbasis riset. Peserta didik berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan setiap topik dan menyelesaikan penugasan individu. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Capaian pembelajarannya bila dikaitkan dengan capaian pembelajaran lulusan, prodi, magister, yaitu capaian pembelajaran ke-7, mampu menghasilkan karya ilmiah sesuai bidang peminatan keperawatannya yang diakui secara nasional maupun internasional. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mempublikasikan tulisan ilmiah dari hasil riset atau bentuk tulisan ilmiah lainnya sesuai dengan standar artikel ilmiah pada peer review jurnal. Ada 5 sub CPMK di sini. Yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman terhadap konsep penulisan ilmiah dan pentingnya publikasi. Sub CPMK yang kedua, membedakan berbagai jenis tulisan ilmiah. Lalu yang ketiga, menunjukkan komitmen untuk menghindari kecurangan etika dalam publikasi atau disebut dengan istilah publication ethic misconduct. Memutuskan strategi dalam rangka meningkatkan peluang publikasi, dan sub CPMK yang terakhir adalah menulis manuskrip riset atau telaah literatur atau bentuk tulisan lainnya. Bahan kajiannya antara lain penulisan ilmiah yang terdiri dari konsep komunikasi, proses dan jenis publikasi, ya, verbal atau jenis publikasi verbal atau tertulis, ya. Tertulis. Lalu konsep penulisan ilmiah ini masih dalam satu konsep penulisan ilmiah. Legibilitas, karakteristik dalam tulisan, persetujuan dan kesepakatan
kesepakatan serta modifikasi, lalu keterkaitan konsep dan komunikasi dan penulisan ilmiah, lalu pentingnya publikasi, alasan melakukan publikasi ilmiah, manfaat publikasi, berbagai bentuk publikasi ilmiah, ya, paper, poster atau jurnal, oral presentasi, dan kekurangan serta kelebihan tiap bentuk publikasi. Yang keempat, komponen pada manuskrip. Yang kelima, etika dalam publikasi. Lalu karakteristik jurnal ilmiah, mengenal jurnal ilmiah berpredator, ya. Pertimbangan dalam memilih jurnal, fitur jurnal yang perlu dipahami, lalu author, guideline pada jurnal ilmiah, format standar penyajian manuskrip, format penulisan referensi manuskrip, mau menggunakan username atau numbering. Yang terakhir adalah bagaimana proses review dan editing pada sebuah manuskrip. Ini daftar pustakanya, nanti bisa dilihat secara lengkap di BRP masing-masing, ya. Lalu rencana pengajaran, jadi publikasi ilmiah ini merupakan salah satu mata kuliah spesial, ya, yang tidak selalu tatap muka, ya. Jadi ini nanti ada beberapa kali pertemuan. Yang pertama adalah hari ini tentang penjelasannya, lalu berikutnya nanti ada Bu Hani akan menjelaskan tentang konsep penulisan ilmiah pada hari ini. Lalu pada pekan depan selama 4,5 jam nanti berdiskusi dengan saya secara langsung, yaitu dengan metode sinkron dengan topik tentang berbagai bentuk publikasi ilmiah. Lalu komponen pada manuskrip, etika dalam publikasi. Pada minggu berikutnya, minggu ketiga, 8 Maret itu sama 4,5 jam, mulai jam 1, itu juga berdiskusi dengan saya. Pertama, dengan metode asinkron, saya akan memberi waktu Anda untuk mempelajari karakteristik jurnal, ya, menemukan jurnal. Jadi ada waktu seminggu untuk memilih jurnal yang kira-kira menjadi target manuskrip Anda. Lalu dalam pertemuan sinkron kita akan diskusi. Mana misalnya kita diskusi memilih jurnal, lalu mempelajari fitur-fitur yang ada di jurnal tersebut. Jadi ada waktu, hari ini Anda kuliah dengan Bu Hani sampai jam 4 kurang, ya. Setelah itu ada waktu Anda untuk memperbaiki manuskrip yang sudah dimiliki sekarang sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Bu Hani. Lalu pekan depan kita akan bertemu tentang membedakan, ya, tentang jenis-jenis. Nah, ini Anda sudah siap membawa draft yang sudah diperbaiki, lalu kita diskusikan kira-kira masuknya mana, ya, paper pasti, ya, paper jurnal. Nah, ini komponennya kira-kira sudah sesuai belum dengan jenis penulisannya. Ya, lalu tentang diskusi tentang etika. Dan minggu seterusnya, ya, jadi di sini minggu ketiga sudah merencanakan tadi memilih jurnal apa, lalu minggu seterusnya, oke, kita lihat minggu seterusnya. Nah, ini minggu keempat, jadi minggu ketiga terakhir pertemuan dengan saya, itu akan latihan, ya, latihan menulis, itu bisa asinkronus dan kita diskusi, bisa secara sinkronus atau asinkronus Anda belajar masing-masing. Lalu minggu berikutnya sudah tidak ada lagi pertemuan tatap muka, Anda silahkan berdiskusi atau konsul dengan pembimbing masing-masing. Sampai nanti minggu ke-16, kurang lebih tanggal 8 Juni, ya, nanti kita pertimbangkan kapan terakhir kalender akademiknya.
Ya, di sini sementara saya tulis 8 Juni itu Anda menyerahkan bukti manuskrip ya. Jadi sebetulnya kita harapkan minggu ke-6 atau tanggal 9 Maret ya, atau awal Maret itu Anda sudah minggu ke-7 ya, minggu ke-7 itu pertengahan Maret sudah mengirimkan, mensubmit ya, karena nanti ada butuh waktu untuk posisinya bagaimana, statusnya diterima atau masih diproses. Ya, tanggal 8 Juni, di sini saya rencanakan untuk Anda menyerahkan bukti terakhir. Statusnya apa? Ya, nanti kita lihat di sini. Ini rancangan tugasnya. Ya, jadi minggu ketiga pada saat pertemuan dengan saya, pertemuan terakhir itu sudah menyusun draft manuskrip. Minggu keempat sudah menentukan target jurnalnya, ya, konsultasi dengan pembimbingnya, lalu minggu seterusnya 4 sampai 5 itu tetap konsultasi. Ya, minggu ke-6 dapat umpan balik. Ya, jadi selain Anda konsultasi untuk tesis juga konsultasi untuk publikasi. Minggu ke-7 sudah mensubmit ya, minggu ke-16 itu memberikan bukti. Jadi nanti kan setelah minggu ke-7 saya akan follow up melalui pembimbing Anda sudah sampai mana progresnya. Sudah submit atau masih merancang ya, membuat draft. Nilainya hanya 1 sebetulnya, jadi hanya 100%, yaitu nilai manuskripnya. Nah, ini mengikuti SK Dekan tahun 2018 tentang penilaian ya. Kita di sini lihat penilaiannya diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Diterbitkan artinya sudah ada bukti bahwa sudah publish ya. Atau diterima itu ada surat penerimaan untuk proceeding internasional ya, dalam bentuk full paper bukan abstrak. Itu nilainya A. Lalu diterima untuk diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, itu amin nilainya. Terus diterima untuk dipublikasikan pada jurnal nasional, itu nilainya B. Ya, nilainya dari B+, ya sekitar B ya. Berikutnya adalah prasyarat mana publikasi, karena nanti publikasi ini akan menjadi prasyarat Anda lulus magister selain menyelesaikan tesis. Nah, yang menjadi prasyarat adalah seperti ini ya. Yang pertama, manuskripnya relevan dengan topik tesis atau bidang keilmuannya. Misalnya Anda peminatan manajemen, ya areanya manajemen, bukan yang lainnya ya. Kalau yang lainnya silakan, tapi tidak akan diakui sebagai prasyarat lulus magister. Lalu manuskripnya diterima atau terbit dalam arti ini publish ya, dalam kurun waktu dari tahun mahasiswa diterima ya sampai lulus gitu. Jadi misalnya Anda angkatan berapa ya? Misalnya Anda angkatan 2018. Ya, jadi mulai 2018 itu bisa dipublish. Kalau sebelum 2018 sudah punya publikasi itu tidak berlaku. Ya, jadi kalaupun sudah dipublikasikan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pembimbing secara substansi dan telah dicek tingkat kemiripannya oleh prodi dan diketuai oleh dosen pembimbing. Nah, naskah ini tadi harus melalui cek ya, uji kemiripan. Ya, judul manuskrip tidak boleh sama dengan judul tesis. Mahasiswa membuat manuskrip ya, membuat manuskrip sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan atau bidang keilmuannya di bawah pengawasan dan bimbingan dari tim pembimbing. Mahasiswa di sini sebagai penulis utama, sedangkan pembimbing satu sebagai penulis pendamping.
dan corresponding author. Jadi corresponding author-nya harus pembimbing 1. Jika manuskrip bukan dari tesis, pembimbing 2 dapat dicantumkan sebagai penulis pendamping apabila turut berperan dalam proses penulisan. Jika manuskrip merupakan luaran salah satu mata kuliah dalam program magister, selama Anda studi ya, maka koordinator MK atau orang yang berperan ya, apabila berperan dalam penulisan manuskrip tersebut dapat dicantumkan sebagai penulis pendamping atau tim penulis. Penulisan karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan wajib menggunakan afiliasi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi kalau pembimbingnya mungkin menggunakan departemen dari mana, tapi kalau mahasiswa menggunakan prodi. Penulisan karya tulis mahasiswa yang diunggah ke repositori dan dipublikasikan di jurnal atau proceeding wajib mencitasi karya tulis ilmiah dosen-dosen Universitas Indonesia atau FIK ya, atau artikel di berbagai jurnal terbitan Universitas Indonesia yang sesuai dengan topik karya tulis ilmiahnya. Mahasiswa yang mempublikasikan karya tulis ilmiah harus membuat surat pernyataan anti plagiasi dan tidak melakukan publikasi ganda di atas kertas bermaterai. Ya, nanti kertas bermaterai lalu di scan dan itu disertakan sebagai bukti. Nah, ini saya merujuk pada peraturan dari Dikti tentang ketentuan umum jurnal internasional bereputasi. Mana sih yang disebut dengan jurnal internasional bereputasi? Jadi karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal tersebut harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN dan E atau elektronik ISSN. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB yaitu bahasa Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Memiliki terbitan versi daring. Dewan redaksi atau editorial board adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 negara. Lalu artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. Dewan editor dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi tak dan edisi daring. Proses artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilannya setiap terbitan tidak berubah-ubah. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang meragukan oleh Ditjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya dari IPTEK dan IPTEK atau tidak terdapat pada daftar jurnal penerbit kategori yang dilakukan atau predator ya. Terindak oleh database internasional, misalnya Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, atau lembaga pengindeks lain yang ditentukan oleh Kemenristek Dikti. Oke. Bagaimana dengan jurnal nasional terakreditasi? Ya, sama ya, harus memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, memiliki ISSN dan ISSN, ditulis dengan bahasa internasional, memiliki terbitan versi daring. Dewan redaksi, editorial board adalah pakar di bidangnya yang paling sedikit berasal dari 4 perguruan tinggi. Ya, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan penulis internalnya paling banyak 4 orang atau 4 artikel ya. Terindeks di SINTA atau Science and Technology Index Kemenristek Dikti pada SINTA 1, 2, dan 3. Nah, itu kurang lebih ya. Nah, ini bagaimana peran nanti juga bisa dilihat peran mahasiswa dan pembimbing ya. Minggu pertama menyusun draft ya, mahasiswanya ngapain, tutornya ngapain, atau pembimbingnya ngapain, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Nanti jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan, kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya secara sinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.